Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya. Mohon maaf banget ya kalau ada suara ribut, ada kerja bangunan tetangga ya. Oke, tema readingan hari ini adalah pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain. 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 Dan ini general reading. Aku ulangi kembali ya. Bijak-bijaklah dalam menanggapi teman-teman. Ambil pesan positifnya, buang negatifnya. Oke. Pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain. Pengaruh. Apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Kartu yang pertama. Apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Aku merasakan di sini beberapa dari teman-teman di sini orangnya tuh balance, orangnya seimbang, tidak hanya memberi saja, kamu juga menerima. Artinya apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain dimanapun kamu berada, circle lingkungan tempat tinggal, circle pekerjaan, komunitas, dimanapun kamu berada, ya kamu tuh orangnya. Mungkin tipe-tipe kamu ini pemaaf ya, atau tipe-tipe kamu tuh nggak pelit, kamu suka berbagi dan kamu juga suka menerima. Artinya hidup kamu tuh balance. Ini ya pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain. Ketika mungkin orang lain melihat kamu di mana kamu, hidup kamu tuh seimbang, tidak hanya memberi saja, kamu pun menerima. Hidup kamu itu giving, receiving, memberi dan menerima tuh seimbang. Ya mungkin banyak orang-orang di sekitar kamu yang menginspirasi dari teladan kamu. Ya, ini pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain ya. Yang mungkin dulu kamu gini ya, mungkin dulu kamu suka menerima, sekarang mungkin kamu suka memberi. Ya, memberi bantuan, memberi pencerahan kepada orang-orang lain di sekitar kamu. Ya, ada energi di mana aku merasakan beberapa dari teman-teman suka melakukan pekerjaan amal, donasi atau persepuluhan. Ya, New Moon in Virgo. Oke. Ini kelihatannya, aku lanjut kembali. Apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Satu kartu lagi. Apa pengaruh kamu terhadap orang lain? Full Moon in Virgo, energi Virgo strong di sini. Mungkin kamu dari Virgo ya, atau cuman energi doang teman-teman ya. Kamu nih, aku melihat ini pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain. Kamu tuh banyak melakukan hal-hal baik sih, terutama ya suka memberi, suka berbagi, itu aku lihat ya. Apalagi pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Apalagi pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Aku melihat di sini pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain. Mungkin kamu di sini orangnya rendah hati, tidak sombong, dan baik hati. Bercanda ya. Artinya gini, Full Moon in Leo di sini. Apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Kamu nih orangnya rendah hati, ya, tidak menyombongkan diri kamu, tidak angkuh. Nah, itu yang baik ya. Itu aku melihat. Dan apalagi pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain, aku melihat beberapa dari teman-teman di sini
Aku melihat ya, mungkin dalam urusan apapun, urusan percintaan, karir, keuangan, bisnis, kamu selalu komitmen kamu selalu dicoba. Ya, dalam urusan apapun ya, komitmen kamu selalu diuji. Mungkin dalam hal karir, bisnis, hubungan percintaan kamu dengan seseorang, Tuhan selalu menguji kamu gitu ya. Ya. Aku melihat beberapa dari teman-teman ini banyak sekali ujian dalam hidupnya. Entah itu ujian dalam hal apapun, karir, keuangan, hubungan percintaan kamu. Itu sih. Kamu selalu diuji di sini. Di bottom of the deck ya. Ya mungkin beberapa seperti itu. Selalu aja diuji kamu. Dalam kehidupan apapun. Ya ini pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain ya, mungkin beberapa dari teman-teman ini selalu kayak memberi pencerahan kepada orang-orang di sekitar kamu gitu. Bahwa contohnya ketika kita punya masalah ini ya, artinya komitmen kita sedang diuji oleh Tuhan ya. Dan apalagi pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain, beberapa dari teman-teman di sini, apa yang kamu pertanyakan, jawabannya akan datang kepada kamu. Full moon in Gemini. Full moon in Gemini. Ya. Dan aku melihat juga beberapa dari teman-teman, apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain juga, kamu tuh orangnya kamu tuh percaya pada mimpi kamu, have faith in your dream gitu ya. Ini pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain. Mungkin kamu di sini the dreamer, sang pemimpi, ketika kamu berada di sekitar orang-orang, teman komunitas, lingkungan pekerjaan, bisnis, keluarga kamu, sahabat-sahabat kamu, teman sekolah kamu. Kamu tuh punya mimpi besar, contohnya kayak gini, ayo bangkit, kamu pasti bisa. Ayo bangkit, kamu pasti bisa. Kamu harus melakukan ini. Kamu cara meraih ini, caranya gini. Cara meraih mimpi kamu, mengejar cita-cita kamu, caranya seperti ini. Karena kamu tuh percaya pada mimpi kamu. Ini pengaruh kehadiran kamu ya terhadap orang lain, sehingga orang-orang yang ada di dekat kamu itu, sekitar kamu itu ya kayak semangat untuk maju gitu ya. Karena mungkin energi kamu ini energi Leo ya, fire sign, ada Scorpio, ada Virgo di sini. Energi yang mungkin seseorang yang have confident, memiliki keyakinan di dalam diri, penuh percaya diri, semangat, agresif. Kayak orangnya itu tidak pernah menyerah dalam hal apapun. Ya. Kamu sangat percaya diri. Kamu percaya pada mimpi kamu bahwa aku tahun ini bisa meraih ini, bisa meraih itu. Dan orang yang mendengar perkataan kamu jadi percaya diri gitu. Paham ya? Jadi yakin, oh iya ya, benar juga ya. Karena kunci untuk sukses itu adalah percaya diri. Aku harus percaya diri nih. Aku harus have confidence supaya aku sukses. Ini ya. Walaupun kehidupan kamu nih sering diuji oleh Tuhan. Mungkin masalah keuangan kamu, masalah karir kamu, masalah bisnis kamu, hubungan percintaan kamu selalu diuji. Tapi kamu percaya bahwa Tuhan akan menolong kamu. Kamu percaya bahwa setiap ujian ini ada hikmahnya. Setiap ujian ini ada pembelajaran yang harus dipetik. Setiap ujian ini ya supaya jiwa aku bertumbuh. Soul grown. Semakin banyak ujian dalam hidup kamu, artinya semakin banyak pembelajaran yang kamu terima, semakin banyak pengalaman dan ya semakin. Oke, aku lanjut kembali. Ketika orang di sekitar kamu mendengar ucapan kamu, orang-orang tersebut ya bangkit dari keterpurukannya, bangkit dari kegelapannya gitu, karena energi percaya dirinya kamu ini ya, sang pemimpi. Walaupun si sang pemimpi ini banyak ujian dalam hidupnya, sering diuji oleh semesta, oleh Tuhan, tapi tidak menyerah. Itulah ya
kehadiran kamu, pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain, teman-teman. Ya, tetap semangat ya kamu. Oke, aku ambil kartu yang lain. Pengaruh kehadiran kamu. Apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? 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 Satu kartu. The Queen of the Light, Ratu Cahaya. Kalau kamu adalah seorang wanita di sini, entah kamu wanita ataupun pria, kamu pembawa cahaya. Itu yang aku bilang tadi, energi Leo, matahari. Walaupun kamu sering diuji, komitmen kamu selalu saja diuji, tapi kamu yakin, kamu percaya, ya, percaya pada diri kamu sendiri, percaya kepada Tuhan bahwa kamu akan ditolong. Ini, kamu adalah Ratu Cahaya. Ya, apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Ya, kamu bawa pencerahan, memberikan cahaya kepada orang-orang yang mungkin dalam kegelapan, karena kamu adalah cahaya. Mungkin beberapa dari teman-teman adalah seorang light worker, the healer, seorang penyembuh, mentor spiritual, guru spiritual, atau punya kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Ratu Cahaya, membawa cahaya ya tentunya. Kalau nggak ada cahaya kan gelap. Kamu membawa cahaya, menerangi perjalanan orang-orang yang dalam kegelapan. Ini semangat ya, Ratu Cahaya, karena ini pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain. Memberi penerangan, ya, memberi cahaya. Itu yang aku bilang orang lain sempat putus asa, tidak percaya diri. Kehadiran kamu membuat orang bangkit, membuat orang percaya diri untuk meraih mimpinya. Ya memang ya, oleh orang dipilih itu pasti sering diuji. Orang dipilih, orang yang punya kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Aku yakin itu seorang light worker. Apakah kamu adalah salah satunya? Apakah kamu diuji? Ya tentu. Aku mau jalan 2 tahun, diuji. Hubungan percintaanku diuji, hubungan keuangan aku diuji habis-habisan. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku mengandalkan Tuhan, pasrah kepadanya. Ya, walaupun ada sedih-sedihnya, tapi aku harus lawan kesedihanku itu. Aku bersyukur apapun yang diberikan Tuhan hari ini, nafas, kesehatan, makanan, minuman, walaupun ya tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Tapi kalau kita tidak menerima ujian itu, ya artinya ujian itu tidak akan selesai. Kita tidak akan lulus dalam ujian itu. Ujian, misalnya ujian keuangan, ujian hubungan percintaan kamu dengan seseorang, dengan pasangan kamu. Ketika kamu ikhlaskan, pasrahkan, terima ujian itu dengan lapang dada, walaupun sulit ya, berusaha ikhlaskan, tenangkan pikiranmu, ya, kekuatan doa, lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta. Karena gini teman-teman, aku ngomongnya 5 menit iklan. Ujian itu karena Tuhan sayang sama kita. Bukan berarti ujian itu karena kita dibenci atau nggak disayang oleh Tuhan. Kita diberikan ujian artinya supaya apa yang tidak baik dalam diri kita dilepaskan. Ketika ujian itu ya kita lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Ketika ada ujian itu kita memperbaiki diri kita. Yang dulu mungkin ada unhealthy habits, ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik atau tidak sehat, ya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan kamu melepaskan kebiasaan itu. Mungkin ketergantungan akan sesuatu, candu akan sesuatu, tergoda akan sesuatu. Ya contohnya misalnya ujian keuangan, dulu kamu boros banget, menghambur-hamburkan uang,
membeli yang kamu inginkan, bukan yang kamu butuhkan. Ketika kamu diberi ujian sama semesta, artinya bukan semesta, Tuhan tidak sayang sama kamu. Karena apa? Supaya kamu bisa melepaskan kebiasaan yang tidak sehat itu, supaya kamu lebih hidup hemat, supaya kamu beli yang kamu butuhkan saja. Ketika kamu ujiannya keuangan yang mungkin kamu sampai mau menyerah, itu artinya bersyukur dengan ujian itu, ya. Bersyukur dengan ujian itu, karena ujian itu supaya jiwa kamu kuat, karena ujian itu supaya kamu bisa naik kelas. Contohnya anak sekolah ya, kalau nggak diberikan ujian ya tentunya dia nggak naik kelas 1 mulu. Ketika dia berikan ujian, dicoba apakah ini bisa naik kelas 2. Ketika kamu bisa mengerjakan, kamu naik kelas 2. Ketika kamu tidak bisa mengerjakan, ya remedial lagi sampai benar-benar kamu lulus dalam mata pelajaran itu. Dan begitupun kehidupan kamu saat ini. Ini kembali lagi ke judul pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain ini. Kamu banyak ujian dalam hidup kamu, tapi kamu tidak menyerah. Kamu selalu memberi pencerahan, memberi cahaya kepada orang-orang yang membutuhkan cahaya dari kamu. Mungkin kamu tarot reader, pembaca tarot, mentor spiritual, konten kreator di sosial media atau dunia nyata, nggak tahu. Mungkin orang bilang hidup kamu baik-baik saja. Mungkin seperti aku ini ya, orang lihat hidup ini aku baik-baik saja. Ternyata aku menjalani ujian, tapi aku tidak menerima. Aku bersyukur ujian ini, sehingga aku menjadi pribadi yang kuat, sehingga aku menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Ya, dulu aku tidak pernah bersyukur. Dulu aku tidak pernah bisa mengatur uang. Ketika diberikan ujian ini, aku mulai sedikit demi sedikit ya bersyukur. Sedikit demi sedikit ya dekatkan diri dengan Tuhan, bergantung dengannya, berpasrah dengannya. Dan begitupun beberapa dari teman-teman yang mungkin seperti saya. Apakah kita ini sama atau enggak ya? Karena yang nonton ini ya pasti sama. Kita sevibrasi. Apakah ujian kalian sudah selesai? Share di kolom komentar ya. Apakah kita punya sepengalaman yang sama? Selalu diberikan ujian dalam apapun ya harus kuat ya, bestie. Itu ya, pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain ini. Ya mungkin dulu kamu orang yang sombong banget ya. Iya, siapa yang pernah sombong ya? Aku juga pernah sombong ya. Itu artinya Tuhan memberikan kita ujian ya, supaya kita tidak menyombongkan diri, supaya kita lebih rendah hati, legowo, tidak angkuh lagi, tidak serakah dalam hal apapun, terutama dengan hal uang ya. Kalau tidak diberikan ujian ini ya pasti kita sombong terus, karena penghalang kemajuan itu adalah kesombongan. Ya mungkin mulai sekarang beberapa dari teman-teman sudah mulai rendah hati. Itu penting sih. Ya mungkin ketika selesai lulus dari ujian itu baru kita sadari, oh ternyata aku kemarin diberikan ujian ini supaya aku tidak sombong, supaya aku hidup hemat, supaya aku tidak pernah menghina orang lain. Gitu ya. Tapi ya walaupun apapun masa lalu kamu di sini, tapi pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lainnya membawa cahaya itu ya. Oke. Apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Itu energi fire di sini, Aries, Leo, Sagittarius ya, terutama Leo atau energi api di dalam diri kamu, di mana kamu tuh orang yang sangat optimis, sangat memiliki keyakinan, percaya diri, agresif, passion untuk melakukan sesuatu. Kamu tuh seperti api. Kamu ini pembawa api. Ketika kamu berada di sekeliling sekitar orang-orang, tertularlah energi api ini. Yang orang mungkin sebelumnya energinya dingin. Ini contoh. Ketika ada kamu, api kan ini kan lambang semangat, penuh percaya diri, agresif, passion. Ketika berada di sekitar kamu, mendengarkan pencerahan-pencerahan motivasi dari kamu, mereka menjadi semangat, mereka bangkit, mereka yakin, mereka penuh percaya diri. Ini pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain, membawa api, membawa cahaya ya. Itu orang yang mungkin tertidur selama ini, tertidur dalam arti tertidur dalam ya pasrah,
menyerah, ya mungkin ini takdir, jalanin, mungkin berapa seperti itu. Kehadiran kamu ini orang-orang itu bangkit lagi. Oh benar juga ya, kata-kata pencerahan, kata-kata motivasi dari kamu. Oke, aku bangkit, aku harus yakin, aku harus optimis. Itu mungkin beberapa umur 40 di sini, lahir tanggal 15 ya. Oke. Apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Gaia's Garden, kamu tuh taman Gaia. Kamu tuh berkelimpahan. Berkelimpahan itu ya bukan berarti rezekinya itu berkelimpahan ruah, enggak ya. Berkelimpahan itu semuanya. Tapi kamu sering diuji komitmen kamu, karena Tuhan sayang sama kamu. Kalau kamu nggak diuji, ya artinya Tuhan nggak sayang sama kamu, nggak peduli dengan kamu. Biar saja kamu boros terus, biar saja kamu itu sombong terus ya. Karena Tuhan sayang sama kamu, diuji. Kamu berkelimpahan tapi diuji dulu ya. Ketika kamu rendah hati, ya akan diberikan lagi. Ketika kamu sombong terus, ya kelimpahan ini ditahan ya. Itu ya. Angka 18. Apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Aku melihat beberapa dari teman-teman bisa berkomunikasi dengan roh. Mungkin kamu punya kekuatan spiritual yang sangat tinggi, seorang indigo, kekuatan supranatural. Aku merasakan kamu punya pengetahuan yang sangat tinggi, terutama hal-hal spiritual. Mungkin punya intuisi yang tajam, feeling yang tajam di sini. Aku melihat seperti itu ya. Dan kamu ini banyak menginspirasi orang lain di luar sana. Ini pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain. Banyak menginspirasi terutama orang-orang dalam kegelapan, orang-orang yang tidak pernah menemukan cahaya. Kamu adalah cahayanya. Contohnya, kamu adalah matahari. Kalau nggak ada matahari, ya siang gelap. Ketika ada kamu, pikiran orang tuh jadi terang, terbuka, semangat, optimis, yakin. Itu kamu pembawa api, pembawa cahaya di sini. Beberapa dari teman-teman di sini mungkin kamu adalah seorang public speaking yang selalu berbicara di depan umum, mentor spiritual, guru spiritual, seorang the healer, penyembuh, seorang light worker, pekerja cahaya entah di dunia maya, dunia nyata. Mungkin kamu seorang penulis yang terus mungkin kamu tuliskan pengalaman-pengalaman spiritual kamu dan kamu komunikasikan karena ada mic. Kamu komunikasikan kepada orang banyak dan memotivasi untuk mereka. Mungkin beberapa kamu nih orangnya punya kekuatan spiritual. Aku lihat strong kekuatan spiritualnya ya, sangat-sangat spiritual. Ini bagi yang resonate, yang jangan paksa untuk diresonetkan, teman-teman. Kamu sangat cerdas, pintar, punya ilmu pengetahuan sangat tinggi, terutama keagamaan, spiritual. Ini entah apa yang kamu tuliskan, coba share di kolom komentar. Entah apa yang kamu tuliskan, kamu bagikan, kamu komunikasikan, kamu bicarakan, ya membuat orang semangat. Itu. Dan apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Kamu tuh tidak banyak bicara. Mungkin bicara seperlunya, sepenting-pentingnya saja. Kamu tidak banyak bicara, tapi apa yang kamu bicarakan itu ya bermanfaat banget bagi orang lain. Kelihatan kamu tuh diam, tapi berisi dalam arti punya ilmu pengetahuan spiritual yang sangat tinggi, yang mungkin berbeda dari yang lainnya. Banyak ujian, sama kita ini banyak ujian ya. Semoga ujian-ujian kita, semoga kita lulus dalam ujian ini ya. Aku juga banyak ujian, bukan banyak sih, ujianku cuman finansial and asmara. Semoga ya kalau kita diberikan ujian 2 itu artinya kita ada salah
Di masalah keuangan kita ada kesalahan dalam diri kita, salah mengatur, salah manajemen, terlalu boros. Kalau di percintaan, kalau kita diuji, tentunya kita punya kesalahan dengan pasangan kita. Mungkin kita selalu dominasi, iya. Kalau aku dulu selalu dominasi dalam hubungan, cemburuan, suka ngatur, suka ngontrol ya. Mungkin ketika aku diberikan ujian ini, aku sadar bahwa pasangan itu nggak boleh dicemburuin, harus saling percaya, nggak boleh dikontrol, nggak boleh didominasi. Ketika kita percaya pada Tuhan ya, maka Tuhan mempercayakan pasangan kita supaya pasangan kita percaya dengan kita, dan kita sebaliknya percaya dengan pasangan kita. Dari situ aku metik, kalau di percintaan mungkin aku lulus ya, mungkin sudah lulus, bukan aku yakin, aku rasa aku sudah kayak mengikhlaskan, melepaskan, aku percaya dengan pasangan aku, tidak cemburu lagi, tidak dominasi lagi. Mungkin beberapa dari teman-teman seperti itu juga. Apa kalian sudah lulus dalam ujian ini? Ya, tinggal satu mata pelajaran ujian keuangan. Semoga kita lulus ya dalam ujian keuangan kita ini. Ya, artinya ketika ujian keuangan ini datang, aku lebih hemat. Aku bisa mengatur keuangan aku ya lebih detail, tapi belum lulus. Ya, mungkin butuh waktu. Trust the timing, percaya pada waktunya. Ya, waktu tidak akan habis untuk kamu. Ya, pasti suatu saat kamu lulus dalam ujian apapun ini. Ya, teman-teman. Oke, pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain, pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain, pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain. Apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? 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 Kamu ini banyak beban. Kamu banyak beban yang kamu pikul. Entah ini beban di keluarga, beban masalah finansial, masalah hubungan kamu dengan seseorang, dengan pasangan kamu. Tapi kamu tidak menyerah. Banyak beban ya, sama kita ini. Tapi tidak berhenti kamu beri pencerahan kepada orang lain yang membutuhkan pencerahan dari kamu, padahal kamu banyak beban. Paham ya? Ya, orang dipilih kan seperti itu, pasti dia diberikan ujian silih berganti dalam hidupnya. Itu pasti. Ya. Ini pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain. Kamu banyak beban, tapi kamu semangat. Masih bisa memberi motivasi, memberi pencerahan kepada orang di luar sana yang membutuhkannya. Ya. Apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Sangat spiritual, sangat intuisi. Aku rasakan dari teman-teman kamu ini cukup misterius. Mungkin orang-orang di sekitar kamu penasaran dengan kehidupan pribadi kamu, di mana kamu begitu misterius, begitu tertutup, banyak memprivasikan diri kamu. Tapi kamu sangat spiritual, sangat intuisi, dan seorang pemimpi. Kamu banyak ujian. Komitmen kamu sedang diuji, tapi kamu tidak menyerah untuk meraih mimpi kamu. Oke lah untuk kamu. Sang pemimpi tidak menyerah. 10 pedang menusuk kamu, tapi kamu tidak menyerah, kamu bangkit lagi. Walaupun kamu sakit tertatih-tatih, tapi kamu berusaha untuk bangkit. Walaupun kamu terluka, tergores, tidak menyerah. Ya, siapakah kamu ini? Wanita tangguh, wanita tahan banting, hatimu terbuat dari baja kah? Energi Pisces, ya. Apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Kamu tuh orangnya sangat-sangat workaholic, sangat-sangat pekerja keras, tidak pantang menyerah. Mungkin bekerja dari pagi sampai malam, malam ketemu pagi. Kamu sangat tekun bekerja. Dan apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Aku melihat beberapa dari teman-teman ini sangat cerdas. Kamu suka belajar, suka menimba ilmu. Artinya kamu selalu misalnya kamu lulus S1, ingin lanjut S2, S3, S cendol, bukan ya.
Kayak kamu tuh suka belajar dan ilmu pengetahuan kamu tuh banyak. Ilmu pengetahuan spiritual banyak, ilmu pengetahuan bidang studi terkait bidang studi yang kamu tekunin full. Bidang studi apapun, aku melihat di sini kamu tuh selalu ingin mencoba belajar, menekuni. Contohnya kamu punya bakat A, kamu mencari mentornya, mengikuti seminarnya sampai bakat itu bisa-bisa kamu bakat itu sampai mahir, dan bakat-bakat kamu bisa menghasilkan uang. Misalnya kamu ingin jurusan kesehatan, ini contoh, kamu sampai sekolah terus menerus sampai benar gelar dokter kali gitu ya. Kamu tuh haus dengan ilmu pengetahuan, tidak pernah menyerah. Ya mungkin apa pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain? Mungkin kamu sering membicarakan ini kepada orang lain, ayo harus bangkit, padahal kamu banyak ujian ya. Pendidikan itu nomor 1, detail itu nomor 1, agama juga nomor 1 tentunya ya. Artinya pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain bukan membahas tentang bahwa kita harus takut dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan, itu memang diprioritaskan, tapi kamu membahas juga terkait pendidikan, pekerjaan, karir ya, harus bekerja keras gitu ya. Ini beberapa, aku melihat mungkin kamu adalah seorang dipilih, seorang the light worker, penyembuh, mentor, apapun di sini, mentor spiritual kah ya. Ya mungkin orang-orang terdekat kamu tahu banyak beban, tapi kamu tidak henti-henti memberi pencerahan untuk mereka. Gimana itu ya? Kita banyak beban, contoh mumet, mikir ini, mikir itu, tapi masih saja kita mau memberi pencerahan kepada orang-orang yang membutuhkan pencerahan itu. Mungkin aku salah satunya, mungkin ya, banyak beban, tapi aku tidak pernah berhenti untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang di luar sana ya. Yang aku ingin bicarakan, aku bicarakan tiba-tiba gitu ya. Dan apalagi pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain, kamu terasa sangat tegas. Di sini mungkin cantik-cantik serigala ya, kalau ganteng-ganteng serigala, mungkin kamu ini cantik-cantik singa mungkin ya, atau macan. Kamu ini cantik kalau kamu wanita, kamu tegas, galak, to the point, disiplin, on time. Beberapa ya kata-kata kamu tajam. Kata-kata kamu tajam itu ya demi hal-hal baik. Ya, kamu juga pria. Kamu ini pria yang tegas, pria yang galak. Ya, pria yang mungkin kata-katanya itu tajam demi kebaikan. Mungkin dibilang ini cantik-cantik, ini serigala, ganteng-ganteng serigala gitu, tapi demi hal baik. Ya, karena pengalaman hidup kamu tuh banyak, teman-teman. Kenapa kamu tegas? Kenapa kamu galak? Karena pengalaman hidup kamu tidak mudah, 10 pedang menusuk kamu. Ketika mungkin kamu berikan pencerahan kepada orang-orang, mungkin kamu dengan kata-kata yang sangat tegas supaya orang itu bangkit. Karena hidup kamu juga tidak mudah di sini. Ya. Aku melihat di sini, mungkin beberapa dari teman-teman diberikan ujian dalam percintaan. Komitmen kamu sedang diuji, komitmen kamu dengan pasangan kamu sedang diuji. Mungkin kamu, terutama kalau kamu wanita, yang selalu dominan dalam hubungan, selalu dominan, suka ngatur, suka ngontrol pasangan kamu, itu yang harus diperbaiki ya, sedikit demi sedikit ya. Suka memperbudakkan pasangan ya, otoritas banget. Mungkin kalau kamu wanita ya, kamu mengambil peran energi maskulin, dimana kamu ngontrol pasangan kamu, dominasi pasangan kamu, menjudge pasangan kamu, hakimi pasangan kamu. Ya mungkin pasangan kamu tidak suka ya, bisa rumah, bisa ranjang, atau divorce gitu ya. Ya ini salah satu komitmen kamu diuji dalam hal percintaan. Ya harus diperbaiki ya, karena pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain ada manfaatnya juga. Energi the leader, energi kepemimpinan kamu, di mana kamu tuh disiplin, on time. Disiplin dalam hal apapun, bukan dalam hal pekerjaan aja. Ya, dalam urusan rumah tangga juga kamu disiplin. Saatnya istirahat, saatnya ibadah, saatnya mengurus anak, saatnya bekerja ya bekerja. Kamu sangat disiplin.
Ini pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain. Kamu sangat semangat, energi kepemimpinannya kamu strong di sini. Kamu juga setia dengan pasangan kamu walaupun hubungan kamu divorce, komitmen kamu sedang diuji dengan pasangan kamu, tapi kamu masih setia. Ya, itu. Ya, teman-teman, kalau kamu wanita yang nonton ini, entah kamu masih single atau sudah punya pasangan, pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain itu memang besar. Mohon maaf, ada suara kendaraan. Memang besar karena energi maskulin strong di dalam diri kamu, energi leader, energi kepemimpinan strong di dalam diri kamu. Tapi pesan satu untuk kamu, jangan mendominasi, jangan galak-galak ya. Disiplin boleh, on time boleh kalau kamu seorang pemimpin, kalau kamu seorang bos, tapi jangan galak-galak ya. Perhatikan perkataan kamu ya, jangan setajam silet ya bestiku. Itu pesan untuk kamu. Dominannya jangan terlalu, harus diseimbangkan. Ngatur ya boleh, tapi ngatur yang hal-hal yang kayak ya jangan terlalu mengontrol gitu ya. Tapi aku yakin pengaruh kehadiran kamu terhadap orang lain bermanfaat, walaupun sedikitnya ada pro dan kontranya, itu ya yang harus diperbaiki sedikit demi sedikit lah ya. Energi Pisces, Aries, Leo di sini strong, Libra, Scorpio, Pisces, Gemini, Pisces, Scorpio, Capricorn, Cancer, Aquarius. Bisa nih zodiak kamu atau seseorang yang dealing dengan kamu, atau cuman energi doang. Aku akhiri, bantu aku like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.